Tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemendikbudristek menentukan tema untuk setiap proyek profil yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Dimulai pada tahun ajaran 2021-2022, terdapat 4 tema untuk jenjang PAUD dan 8 tema untuk SD, SMK, dan sederajat yang dikembangkan berdasarkan isu prioritas dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020 sampai 2035. Pada jenjang PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk pengayaan wawasan dan penanaman karakter sejak dini. Penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, dan internasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan 6 karakter profil pelajar Pancasila pada fase fondasi. Untuk pelaksanaan kegiatan PAUD, pemerintah menetapkan tema utama yang dapat dikerucutkan menjadi topik oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks wilayah serta karakteristik peserta didik. 4 tema di PAUD disusun berdasarkan prioritas nasional yang juga menjadi tema di pendidikan dasar dan menengah, namun disesuaikan dengan konteks PAUD. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan PAUD adalah sebagai berikut. Aku sayang bumi, gaya hidup berkelanjutan. Tema ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Contoh kontekstualisasi tema yaitu eksplorasi penyebab banjir di sekitar, membuat dan menghias tempat sampah dari barang bekas, membuat karya seni dari bahan alam. Aku cinta Indonesia, kearifan lokal. Tema ini bertujuan agar peserta didik mengenal identitas dan karakteristik negara, keberagaman budaya dan ciri khas lainnya tentang Indonesia sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia, serta bangga menjadi anak Indonesia. Contoh kontekstualisasi tema adalah eksplorasi budaya Nusantara dengan kunjungan ke museum budaya setempat. Kita semua bersaudara Bhinneka Tunggal Ika. Tema ini bertujuan mengajak peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi, dan mampu bekerja sama. Contoh kontekstualisasi tema adalah membuat Minggu Bertukar Bekal, di mana peserta didik membawa bekal, menceritakan dan menghargai makanan yang biasa dimakan di rumah masing-masing. Imajinasi dan kreativitasku, yaitu rekayasa dan teknologi. Tema ini bertujuan mengajak peserta didik belajar mengenal dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Pada tema imajinasi dan kreativitasku, peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalamannya, dan menguatkan kreativitasnya. Contoh kontekstualisasi tema adalah eksplorasi cara membuat kendaraan bersayap, lalu bermain peran tentang terbang dengan kendaraan tersebut. Tema proyek profil SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, gaya hidup berkelanjutan. Peserta didik memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Contoh kontekstualisasi tema adalah Jakarta, situasi banjir, Kalimantan, hutan sebagai paru-paru dunia, daerah pedesaan, pemanfaatan sampah organik. Kearifan lokal. Peserta didik membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut, serta perkembangannya. Contoh kontekstualisasi tema adalah Jawa Barat, sistem masyarakat di Kampung Naga. Papua, sistem masyarakat di Lembah Baliem. SMK Tata Kecantikan,
eksplorasi seni Pranata acara adat Jawa. Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Peserta didik juga mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaannya. Secara kritis dan reflektif menelaah berbagai stereotip negatif dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Contoh kontekstualisasi tema adalah menangkap isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan mengeksplorasi pemecahannya. Bangunlah jiwa raganya. Peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri atau well-being, perundungan atau bullying, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Contoh kontekstualisasi tema adalah untuk jenjang SMP dan SMA dan setara, mencari solusi untuk masalah cyberbullying yang marak di kalangan remaja. Untuk jenjang SMP atau SMA LB, pengembangan kemandirian dalam merawat diri dan menjaga kesehatan. Suara demokrasi. Peserta didik menggunakan kemampuan berpikir sistem, menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran ini, peserta didik merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah atau dalam dunia kerja. Contoh kontekstualisasi tema adalah sistem musyawarah yang dilakukan masyarakat adat tertentu untuk memilih kepala desa. Rekayasa dan teknologi. Peserta didik melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, dan sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitarnya. Peserta didik dapat membangun budaya smart society dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan penerapan teknologi, mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi. Contoh kontekstualisasi tema adalah membuat desain inovatif sederhana yang menerapkan teknologi untuk menjawab permasalahan di sekitar satuan pendidikan. Kewirausahaan. Peserta didik mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan akan ditumbuh kembangkan. Didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Ini ditujukan untuk jenjang SD, SMP, SMA, jenjang SMK. Sudah memiliki mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, maka tema ini tidak menjadi pilihan untuk jenjang SMK. Contoh kontekstualisasi tema adalah membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual. Pekerjaan. Didik menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata di keseharian dan dunia kerja. Peserta didik membangun pemahaman terhadap ketenaga kerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya, mengacu pada kebutuhan dunia kerja terkini. Dalam proyeknya, peserta didik juga akan mengasah kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Tema ini ditujukan sebagai tema wajib khusus jenjang SMK. Kontekstualisasi tema adalah eksplorasi pengembangan serat tekstil dari limbah daun nanas, industri sekitar Jakarta, budidaya dan pengolahan tanaman lokal Betawi.